Ustadz, doa apa yang harus kami panjatkan dalam menghadapi musibah corona saat ini? Apakah dicukupkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya? Atau bagaimana Ustadz? Syukron atas penjelasannya. Iya, masih berkaitan dengan pertanyaan pertama kaum muslimin. Kita katakan tadi bahwa yaitu ketakutan ya seorang kepada virus corona ini adalah hal yang tabi'i sifatnya, atau tabiat, memang sudah menjadi tabiat manusia. Ya, insya Allah tidaklah kita berdosa dengannya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan barusan. Maka di antara untuk menangkisnya atau menghilangkannya, menampiknya, ya, bukan kita hanya bersandar kepada sebab-sebab yang bisa kita lakukan secara pribadi atau secara sendiri, atau yang dianjurkan oleh ahli-ahli kesehatan. Jangan kaum muslimin, jangan hanya sampai di situ. Orang muslim mukmin, ya, dia menyatukan antara yaitu sebab-sebab yang zahir dan sebab-sebab yang batin, ya, antara ikhtiar dia secara zahir dengan sebab yang lain, yaitu doa dia, ikhtiar dia yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah dalam permasalahan ini sebagian orang yang dia hanya yaitu bersandar kepada sebab saja. Ya, dengan cara hanya bersandar kepada sebab-sebab perpindahan penyakit tersebut, yaitu seperti umpamanya dianjurkan cuci tangan, maka dia hanya cuci tangan semata. Ya, kemudian dia mengurung diri ataupun keluarnya pakai safety yang sangat luar biasa, ya, dan lain sebagainya. Kalaupun seandainya dia terima uang itu dia cuci dengan sebaik-baiknya. Kalaupun seandainya dia beli makanan, maka tempatnya dia bawa dari rumahnya. Ya, intinya dia melakukan sebab-sebab zahir yang mungkin dianjurkan oleh ahli kesehatan, dan itu kita tidak salahkan. Memang itu tidak salah. Yang salah adalah seorang hanya bersandar kepada sebab, ya, yang begitu saja, ya, tanpa dia meyakini bahwa yaitu penyakit ini yang memindahkannya adalah Allah, yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Menurut dia bahwa apa yang telah dia lakukan dengan usaha secara zahir tersebut sudah bisa untuk menghindarinya. Maka ini enggak benar sama sekali kaum muslimin. Yang benar bagi kaum muslimin adalah yaitu mengambil sebab ini dan itu. Sebab ini yang dimaksudkan adalah sebab-sebab zahir seperti yang dianjurkan kita untuk selalu mencuci tangan, menjaga jarak dan berpencar, dan tidak melakukan yaitu perkumpulan-perkumpulan dengan orang-orang. Ya, ini dilakukan dan bahkan ini wajib seorang melakukan. Ya, apalagi ditambah dengan fatwa para ulama kita untuk tidak melakukan jamaah di masjid, salat di masjid, tidak melakukan pengajian, wajib ditempuh dengan cara seperti ini kaum muslimin. Ini sebab-sebab zahir, ya, yang wajib kita tempuh. Namun sebalik daripada itu, ya, hendaklah seorang meyakini bahwa semuanya itu adalah karena Allah. Wajib dia meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia juga melakukan sebab-sebab yang lain. Apa dia? Bertaubat pada Allah, beristighfar kepada Allah, memperbanyak yaitu amal-amal saleh dan menjauhi maksiat di kala-kala seperti ini. Ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Hilyatul Awliya, dia katakan lam ara anfa lil waba, ya, minat tasbih. Beliau menyebutkan tidak ada yang kulihat, ya, tidak ada yang kulihat yang lebih bermanfaat untuk menolak atau mengelakkan bala, wabah, bencana, ya, daripada memperbanyak tasbih, mensucikan Allah, mengucapkan kata-kata subhanallah. Bukankah ini dikatakan oleh Nabi SAW, kalimatani khafifatani, ya, dua kalimat yang sangat ringan bagi lisan, ya, thaqilatani fil mizan, namun berat pada timbangan. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya, dan memperbanyak kata subhanallah baik sehabis salat ataupun menjelang tidur ataupun dalam kondisi-kondisi yang lain. Itu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang demikian. Dan juga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, doa-doa yang telah diajarkan kepada kita oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana doa ini kaum muslimin dirahmati oleh Allah merupakan doa yang mujarrab, jelas. Doa yang sudah teruji, yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang Nabi SAW tentunya diajarkan oleh Allah, ya, dan juga diamalkan oleh para sahabat-sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Maka selalulah dia bersandar kepada doa-doa yang ma'thur, yang datang dari yaitu syariat, yang benar datang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Adapun di antara doa tersebut, alangkah banyaknya kaum muslimin, di antaranya adalah yaitu doa pagi sore yang hendaknya senantiasa kita baca sebagaimana diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di antara doa tersebut bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Ini makna doa ini luar biasa kaum muslimin. Kita meyakini bahwa tidak ada yang dapat mendatangkan mudarat. Ya, tidak ada yang dapat mendatangkan mudarat, ya, baik di bumi maupun di langit kaum muslimin, ya, bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah bahwa yaitu tidak akan ada yang dapat mendatangkan mudarat, ya, kecuali dengan keinginan Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mudarat tersebut, ya, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, wa huwas samiul alim. Lalu kita memuji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Ya, dan juga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga kita berdoa, ya, di antara doanya juga yaitu Allah katakan, Nabi SAW ajarkan kepada kita, apabila datang waktu subuh kita katakan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah kebaikan hari ini dan kebaikan setelahnya. Wa a'udzubika min syarri, ya, hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Apabila datang waktu sore, maka kita tinggal mengganti amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibr wa a'udzu bika min adabin fil qabri wa adabin fin nar. Ya, dan juga di antara doa tersebut kaum muslimin dirahmati oleh Allah, itu doa seorang ketika dia keluar rumah umpamanya, ya, dia enggak tahu entah dia mengenai berjumpa dengan orang-orang yang membawa virus tersebut ataupun tidak, maka hendaknya dia seorang keluar dengan langkah kanannya dan tawakal kepada Allah dengan mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, ya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya di saat seorang mesti dia harus keluar dari rumahnya. Pemerintah kita anjurkan kita di rumah saja, silahkan di rumah. Namun seorang mungkin bisa jadi dia butuh untuk keluar untuk mencari kebutuhan dia, maka ambil yaitu sebab yang dianjurkan kita oleh ahli-ahli kesehatan kita dengan memakai masker keluar, dan kalau bisa lebih daripada itu menjaga jarak, ya, dan tidak bersentuhan dengan orang dan lain sebagainya, tidak berdekatan dengan orang yang mempunyai penyakit yang mungkin ciri-cirinya ke sana, ya, dan semua usaha silahkan untuk dilakukan kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Lalu kita membaca doa ketika keluar seperti yang saya sampaikan tadi. Dan di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam juga yaitu doa, kata beliau alaihi salatu wasallam, di antara doanya beliau katakan Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Ya, Nabi SAW menyebutkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit baras. Ya, penyakit yaitu baras merupakan bentuk penyakit kulit yang penyakit belang, ya, wal junun dan penyakit gila, wal juzam dan penyakit yang menular, termasuk itu corona ini yang dia menular luar biasa, wa min sayyi'il asqam dan penyakit-penyakit buruk lainnya. Yang sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Adakah doa lain yang mungkin mudah dihafal? Ya, doa seperti yang dikatakan oleh sebenarnya juga boleh diucapkan, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan alangkah seringnya Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan doa ini dalam sehari-harinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dan juga di antara doanya adalah boleh kita membaca itu Allahumma, ya, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa an. Ya, ya Allah, berikan aku kesehatan pada jasadku, pada tubuhku, berikan kesehatan pada telingaku, pada pendengaranku, ya, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya, dan ini di antara doanya juga kaum muslimin,
yang seorang mesti untuk membacanya. Tentunya kaum muslimin, hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarnya virus corona ini mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kaum muslimin bagaimana berdoa, bagaimana tadarruk, bagaimana dekat kepada Allah, bagaimana yaitu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara hikmah yang luar biasa yang bisa dapat kita petik, yaitu musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ya wallahu taala alam.